Salam sejahtera bagi kita semua dan umat sedharma. Terima kasih atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, welas asih dari Buddha Maitreya, kebesaran dari kedua Maha Guru Agung Secun dan Semu, lindungan dari ketiga Arya Sesepuh di Nirwana, bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan pandita. Pada kesempatan ini, Hosie mendapatkan kesempatan belajar dan mengikat jodoh yang baik bersama umat sedharma semua. Pada kesempatan ini, Hosie akan belajar bersama para umat sedharma membahas Lunyi Wei Cheng Pian Di Se Yi Zhang. Lunyi Bab 2 Wei Cheng Pian nomor 21. Dalam bab ini tertulis, Ho wei gong ze ye, ze xi bu wei zheng, ze ye, xu yin, xiao hu wei xiao, you yi xiong di, se yi you zheng, se yi wei zheng, xi qi wei wei zheng. Arti dalam bab ini adalah seseorang bertanya kepada Nabi Konfusius, dengan kebajikan seorang guru, mengapa guru tidak bergabung dengan pemerintahan? Nabi Konfusius menjawab, dalam kitab suci Suyin menuliskan, berbaktilah kepada orang tua, hormatlah kepada mereka yang harus dihormati, menyayangi dan mencintai saudara-saudara kita. Kasihlah sesamamu. Jika kita bisa memperluas kebajikan bakti dan persahabatan ini kepada keluarga, ini berarti sudah membantu pemerintah. Mengapa harus menjadi pejabat untuk melibatkan diri dalam pemerintahan? Hosie akan membahas bab ini. Nabi Konfusius selalu menghargai nilai berbakti untuk mengatur negara dan percaya bahwa dengan memperluas persahabatan dan berbakti dalam masyarakat berarti telah membantu pemerintah. Contohnya, jika hubungan keluarga dan pertemanan dijalankan dengan baik, maka seluruh lapisan masyarakat akan harmonis. Inilah salah satu cara berpartisipasi dalam pemerintahan. Menurut Nabi Konfusius, berbakti juga membantu pemerintah. Tidak perlu menjadi pejabat, karena dengan keluarga yang baik, maka rakyat akan bisa hidup saling berdampingan dan harmonis. Nabi Konfusius mempunyai cita-cita yang luhur. Nabi Konfusius sebelumnya, beliau pernah menjadi pejabat dan pada usia 20 tahun. Beliau bekerja pada bangsawan Kuisun dan jabatannya adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan. Beliau tugasnya mengawasi dan mengumpulkan hasil bumi dan mengatur para pengembara, menjaga agar tidak terjadi kecurangan yang merugikan para petani dan pengembara. Aturan diperbaiki dan dilaksanakan sehingga tidak terjadi kecurangan. Karena Nabi Konfusius berpedoman mengutamakan kepentingan semua orang, bukan kepentingan penguasa. Pada saat usia 26 tahun, ibunya meninggal dan beliau menjalankan adat istiadat, yaitu memakamkan kedua orang tua di tempat yang sama. Maka beliau pun mengundurkan dari pekerjaan tersebut dan beliau memakamkan kedua orang tuanya di tempat yang sama. Dan beliau juga menjalankan bakti sebagai seorang anak dengan berkabung selama 3 tahun. Selama berkabung, Nabi Konfusius memperdalam pengetahuan. Dan setelah masa berkabung selesai, banyak orang muda dan orang terpelajar datang kepada Nabi Konfusius untuk meminta nasihat dan petunjuk. Dan pada usia 30 tahun, mulai saat itu beliau pun telah teguh pendirian
dan penuh semangat untuk menolong umat manusia. Pada saat itu, Nabi Konfusius lebih fokus menjadi guru dikarenakan pada saat itu penguasa negara Lu yang sangat rakus dan terjadi perselisihan antara bangsawan, sehingga terjadi pemberontakan dan rakyat sangat tertindas. Negara yang keamanannya yang sangat memprihatinkan dan banyak penduduk yang pindah ke hutan. Dikarenakan negara Lu yang terjadi perebutan kekuasaan dan keamanan yang memprihatinkan, maka Nabi Konfusius meninggalkan negara Lu dan menuju negara tetangga yaitu negara Qi. Di tengah perjalanan, sewaktu melewati kaki gunung, terdengar suara tangis seorang wanita yang sangat sedih. Nabi Konfusius meminta muridnya yang bernama Cekong mencari tahu dan menemui wanita tersebut. Apa yang membuat ia menangis begitu sedih? Wanita tersebut menangis di depan makam. Ketika ditanya, ia menerangkan bahwa mertuanya, suaminya, dan kini anaknya telah mati diterkam harimau. Dengan terkejut, Cekong bertanya, "Mengapa tidak meninggalkan hutan yang berbahaya ini?" Wanita tersebut berkata, "Seharusnya begitu, tetapi di sini tidak ada pemerintahan yang sangat kejam." Dengan bersedih, Cekong pamit dari wanita tersebut, dan Cekong menceritakan kepada Nabi Konfusius. Nabi Konfusius berkata, "Murid-muridku, ingatlah, pemerintah yang kejam itu lebih ditakuti daripada buasnya harimau." Nabi Konfusius percaya bahwa selama seseorang atau satu keluarga bila memiliki budi yang luhur, maka bisa mempengaruhi masyarakat. Dengan begitu, bisa membuat negara aman, damai, dan saling menghargai. Jadi, Nabi Konfusius dengan mengajarkan dan menerima murid, mengajarkan kepada murid-muridnya tentang bakti dan persaudaraan, hubungan 5 relasi. Dengan adanya rakyat yang berbudi luhur dan bila ada yang diangkat menjadi pejabat, maka akan berbuat adil dan melindungi rakyat. Pemikiran Nabi Konfusius yang sangat mulia. Dengan mendidik murid-muridnya, maka juga sudah membantu negara. Dengan mengubah seseorang dan satu keluarga, maka bisa mempengaruhi dalam masyarakat dan bisa membuat suatu negara aman, adil, dan makmur. Dan akhirnya tujuan Nabi Konfusius berhasil dengan banyak dari murid-muridnya yang menjadi pejabat dan banyak pejabat dari negara tetangga yang meminta nasihat dari Nabi Konfusius. Pada saat usia 50 tahun, Nabi Konfusius diangkat menjadi pejabat di negara Lu sebagai wali kota. Terus, naik jabatan menjadi Menteri Pekerjaan Umum, dan terakhir menjadi Perdana Menteri. Nabi Konfusius menjadi pejabat dikarenakan pemimpin sudah berganti dan pertikaian sudah mereda. Nabi Konfusius bekerja kepada atasan yang membela orang banyak, dan ia tidak mau bekerja kepada atasan yang menindas, kejam, dan merugikan rakyat. Dalam kitab Bakti, Nabi Konfusius berkata, orang yang mencintai orang tuanya tidak berani benci dan jahat kepada orang lain. Orang yang menghormati orang tuanya tidak berani sombong kepada orang lain. Seorang kaisar yang dengan sepenuh hati
mencintai dan menghormati orang tuanya, dan dikembangkan kepada pejabat dan rakyat, maka bakti dan cinta kasih bisa selamanya menjadi teladan umat manusia. Hosea menggunakan tulisan ini untuk menyemangati kita semua. Ketika aku masih muda dan bebas berhayal, aku bermimpi ingin mengubah dunia. Seiring dengan bertambahnya usia dan kearifanku, kudapati bahwa dunia tak kunjung berubah. Maka cita-cita itu pun agak kupersempit. Lalu kuputuskan untuk hanya mengubah negeriku. Namun tampaknya hasrat itu pun tiada hasilnya. Ketika usiaku semakin senja, dengan semangatku yang masih tersisa, kuputuskan untuk mengubah keluargaku, orang-orang yang paling dekat denganku. Tetapi celakanya mereka pun tidak mau diubah. Dan kini sementara aku berbaring saat ajal menjelang, tiba-tiba kusadari andaikan yang pertama-tama kuubah adalah diriku, maka dengan menjadikan diriku sebagai panutan, mungkin aku bisa mengubah keluargaku. Lalu, berkat inspirasi dan dorongan mereka, bisa jadi aku pun mampu mengubah negeriku. Kemudian, siapa tahu, aku bahkan bisa mengubah dunia. Kita sebagai pembina diri, bila kita tahu pembinaan diri ini baik, maka diri sendiri harus menjarakan terlebih dahulu. Biarkan orang lain yang menilai. Bila penilaiannya bagus, maka bisa ikut melakukan pembinaan diri bersama-sama. Tetapi, bila kita tahu pembinaan diri ini baik, tetapi kita selalu berkeluh kesah, selama membina diri banyak cobaan dan godaan, sehingga hati menjadi gelisah. Dan orang yang mendengarkan keluh kesah juga bisa menilai apakah benar pembinaan diri ini baik. Seorang pembina diri harus tahan penderitaan karena cobaan dan ujian. Ini untuk mengetahui seberapa tulus kita dalam membina diri. Bila bisa melewati ini dan mengerti tujuan dari pembinaan diri, maka hasil yang diterima akan baik sekali. Semua pendahulu juga sama. Dalam pembinaan diri, pasti melalui cobaan. Percayalah, kalau cobaan, itu pasti banyak. Kalau sedikit, itu namanya cobain. Demikian pembahasan Lunyi bab 2, Wei Chengpian nomor 21 sampai di sini. Semoga Dharma ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada perkataan yang salah, mohon pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Bila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf dari para umat semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan bimbingan dari para pandita. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan bisa terhindar dari bencana dan mara bahaya. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.